Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Devianti B dengan NIM 236501444. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai tugas remedial UTS mata kuliah Big Data dan Cloud Computing. Baik, langsung saja pada soal pertama, yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan Big Data dan mengapa data seperti ini tidak cukup diproses dengan pendekatan tradisional. Jadi, big data adalah kumpulan data yang jumlahnya sangat besar dan terus bertambah dengan cepat dan berasal dari berbagai sumber. Data tersebut tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi juga memiliki berbagai bentuk, misalnya teks, gambar, video, maupun suara. Menurut saya, alasan mengapa big data tidak bisa diproses menggunakan pendekatan tradisional adalah karena sistem tradisional hanya dirancang untuk mengelola data yang ukurannya relatif kecil dan terstruktur. Ketika data sudah mencapai jutaan bahkan miliaran record, proses penyimpanan dan pengolahannya menjadi sangat lambat. Selain itu, server dapat mengalami beban yang tinggi sehingga performanya menurun. Oleh karena itu, diperlukan teknologi big data seperti Hadoop dan Spark. Teknologi ini mampu membagi proses penyimpanan dan pengolahan data ke banyak komputer, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara bersamaan. Dengan cara tersebut, data dapat diproses lebih cepat, lebih efisien, dan mampu menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya itu menjelaskan karakteristik utama big data yang dikenal dengan konsep 5V serta memberikan makna singkat dari masing-masingnya. Karakteristik yang pertama itu ada volume, yaitu jumlah data yang sangat besar. Saat ini organisasi dapat menghasilkan data hingga jutaan bahkan miliaran data, sehingga membutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar. Yang kedua adalah velocity, yaitu kecepatan data dihasilkan dan diproses. Contohnya itu adalah transaksi perbankan atau aktivitas media sosial yang terus berlangsung setiap detiknya, sehingga data yang harus diproses dengan cepat. Yang ketiga ada variety, yaitu keberagaman jenis data. Data tidak hanya berbentuk tabel, tetapi juga dapat berupa gambar, video, audio, dokumen, maupun data dari sensor. Yang keempat yaitu veracity, yaitu tingkat keakuratan dan kualitas data. Tidak semua data yang diperoleh benar atau lengkap, sehingga perlu dilakukan proses pembersihan agar hasil analisis menjadi lebih akurat. Yang terakhir adalah value, yaitu nilai atau manfaat yang dihasilkan dari data. Jadi, data yang sangat besar tidak akan berguna apabila tidak mampu menghasilkan informasi yang membantu organisasi mengambil keputusan. Jadi, kelima karakteristik tersebut saling berhubungan dan menjadi alasan mengapa big data memerlukan teknologi khusus dalam proses penyimpanan dan pengolahannya. Soal yang keempat, yaitu menyebutkan komponen utama dalam arsitektur big data. Komponen pertama itu ada data source, yaitu sumber data. Yang kedua itu ada data storage, yang data storage yaitu tempat penyimpanan data. Yang ketiga adalah data processing. Jadi pada tahap ini data itu yang telah disimpan diproses menggunakan teknologi seperti MapReduce atau Spark. Yang terakhir itu ada data analytics. Jadi tahap ini bertujuan untuk menganalisis hasil pengolahan data sehingga dapat ditemukan pola, tren maupun informasi yang bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan perbedaan antara penyimpanan terpusat dan penyimpanan terdistribusi. Jadi penyimpanan terpusat itu sistem yang menyimpan seluruh data pada satu server utama. Kelebihannya itu adalah lebih mudah dikelola karena semua data berada di satu tempat. Namun, jika server mengalami kerusakan atau kapasitasnya penuh, maka seluruh sistem dapat terganggu dan pengguna tidak dapat mengakses datanya. Sedangkan penyimpanan terdistribusi itu sistem yang membagi data ke beberapa server yang saling terhubung. Setiap server menyimpan sebagian data sehingga beban penyimpanan tidak hanya ditanggung oleh satu komputer saja. Sehingga menurut saya penyimpanan terdistribusi lebih cocok digunakan pada big data karena memiliki kapasitas yang lebih besar, proses akses dapat lebih cepat, dan jika salah satu server mengalami gangguan, server lainnya masih dapat bekerja sehingga sistem tetap berjalan dengan baik. Yang selanjutnya apa yang dimaksud dengan MapReduce? MapReduce itu adalah model pemrosesan data yang digunakan untuk mengolah data dalam jumlah besar secara paralel. Artinya pekerjaan dibagi ke beberapa komputer sehingga setiap komputer mengolah sebagian data secara bersamaan. MapReduce itu memiliki dua tahap. Tahap pertama itu adalah map, yaitu proses membagi data menjadi beberapa bagian kecil dan mengolahnya secara terpisah. Setelah itu masuk ke dalam tahap reduce, yaitu menggabungkan hasil dari proses map untuk menghasilkan output akhir yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan Hadoop.
Hadoop itu adalah sebuah framework atau platform open source yang dirancang untuk menyimpan dan mengolah data dalam jumlah yang sangat besar. Hadoop bekerja dengan memanfaatkan banyak komputer yang saling terhubung dalam satu jaringan atau cluster. Nah, dengan cara ini, beban penyimpanan dan pemrosesan datanya itu tidak hanya ditangani oleh satu komputer, tetapi dibagi ke beberapa komputer sehingga prosesnya menjadi lebih efisien. Di dalam Hadoop itu terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama ada HDFS atau Hadoop Distributed File System yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara terdistribusi. Komponen kedua itu ada MapReduce yang bertugas untuk mengolah data secara paralel. Selain itu Hadoop juga memiliki YARN yang berfungsi mengatur sumber daya dan menjalankan proses pemrosesan datanya. Yang selanjutnya itu menjelaskan mengapa Apache Spark menjadi salah satu teknologi penting dalam ekosistem Big Data modern. Apache Spark itu framework yang digunakan untuk memproses data dalam jumlah besar dengan kapasitas dan kecepatan yang tinggi. Berbeda dengan MapReduce yang banyak menggunakan media penyimpanan di saat proses berlangsung, Spark lebih banyak memanfaatkan memori atau RAM. Karena itulah proses pengolahan datanya dapat dilakukan jauh lebih cepat. Sehingga selain itu, Spark juga memiliki berbagai jenis pemrosesan data, seperti pemrosesan batch, streaming, machine learning, dan analisis data. Hal ini membuat Spark itu menjadi teknologi yang lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Selanjutnya, alasan kenapa Spark itu menjadi teknologi penting itu karena perusahaan saat ini membutuhkan hasil analisis dalam waktu yang singkat. Misalnya itu pada media sosial atau aplikasi belanja online. Data pengguna terus bertambah setiap detik. Dengan Spark, data tersebut dapat diproses hampir secara real-time sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat. Soal selanjutnya yaitu mengapa Big Data menjadi penting dalam pengambilan keputusan pada organisasi modern. Saat ini hampir semua aktivitas menghasilkan data, mulai dari transaksi pelanggan, penggunaan media sosial, hingga aktivitas pada aplikasi digital. Jika data tersebut hanya disimpan tanpa dianalisis, maka data tersebut tidak memberikan manfaat. Oleh karena itu, Big Data digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang lebih berguna. Sehingga dengan adanya Big Data, organisasi itu dapat mengetahui kebiasaan pelanggan, memprediksi kebutuhan pasar, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengurangi risiko dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan data yang telah dianalisis. Sehingga menurut saya Big Data itu membantu organisasi menjadi lebih cepat dalam merespon perubahan. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce. Dia itu dapat mengetahui produk yang paling banyak diminati pelanggan, kemudian menambah stok produk tersebut sebelum kehabisan. Hal seperti ini membuat keputusan menjadi lebih tepat dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu menganalisis hubungan antara data source, data storage, data processing, dan data analitik dalam menghasilkan informasi yang bernilai. Proses pertama itu dimulai dari data source, yaitu sumber data. Data dapat berasal dari media sosial, website, sensor, aplikasi, maupun transaksi pelanggan. Kemudian, tahap berikutnya itu ada data storage. Pada tahap ini, data disimpan ke dalam sistem penyimpanan yang mampu menampung data dalam jumlah besar, misalnya HDFS. Selanjutnya itu masuk di tahap data processing. Di sini data diolah menggunakan teknologi seperti MapReduce atau Spark. Data mentah dibersihkan, diproses, dan disusun sehingga siap untuk dianalisis. Nah, yang terakhir itu adalah data analitik, yaitu proses menganalisis hasil pengolahan data. Dari proses ini, diperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu menjelaskan alur kerja MapReduce dari data input hingga menghasilkan output akhir, dan mengapa tahap-tahap tersebut penting. Jadi proses pertamanya itu dimulai dari input data. Data yang jumlahnya sangat besar dimasukkan ke dalam sistem penyimpanan, misalnya DFS. Setelah itu dibagi menjadi beberapa bagian agar dapat diproses secara bersamaan. Tahap berikutnya adalah map. Jadi komputer mengolah bagian data yang diterima dan menghasilkan pasangan key value sesuai kebutuhan proses. Setelah map, data masuk ke shuffle dan sort. Pada tahap ini sistem mengelompokkan data yang memiliki key yang sama, sehingga lebih mudah diproses pada tahap berikutnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah tahap reduce. Tahap ini dia seluruh hasil dari proses map digabungkan, dihitung, dan diringkas sehingga menghasilkan informasi yang lebih sederhana dan siap digunakan. Terakhir itu ada output, yaitu hasil akhir yang dapat digunakan untuk analisis atau pengambilan keputusan. Jadi, setiap tahap dalam MapReduce memiliki peran yang sangat penting. Pembagian pekerjaan membuat proses lebih cepat, sedangkan tahap penggabungan memastikan hasil yang diperoleh tetap akurat, meskipun data diproses oleh banyak komputer secara bersamaan. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan hubungan antara HDFS dan MapReduce dalam Hadoop. HDFS adalah sistem penyimpanan data yang digunakan oleh Hadoop. Fungsi utamanya adalah menyimpan data dalam jumlah besar dengan cara membagi data ke beberapa komputer atau node dalam sebuah cluster. Selain membagi data, HDFS juga membuat salinan data sehingga apabila salah satu node mengalami kerusakan, data masih bisa diakses dari node lainnya.
Sementara itu, MapReduce itu adalah framework yang digunakan untuk memproses data yang telah disimpan di HDFS. Setelah data tersimpan, MapReduce akan membaca data tersebut, membaginya menjadi beberapa bagian kecil, kemudian memprosesnya secara paralel pada bentuk beberapa node. Setelah proses selesai, hasilnya digabungkan kembali menjadi satu output. Sehingga menurut saya HDFS dan MapReduce itu memiliki hubungan yang sangat erat. HDFS bertugas menyediakan tempat penyimpanan data, sedangkan MapReduce bertugas untuk mengolah data tersebut. Jadi tanpa HDFS, MapReduce tidak memiliki tempat untuk mengambil data. Sebaliknya, tanpa MapReduce, data yang tersimpan di HDFS hanya menjadi kumpulan data yang belum memberikan informasi. Oleh karena itu, keduanya saling melengkapi dalam proses pengolahan big data. Yang selanjutnya itu menjelaskan alasan Spark mampu memproses data lebih cepat dibandingkan pemrosesan berbasis disk tradisional. Perbedaan yang utama itu terletak pada cara penyimpanan data saat proses berlangsung. Sistem tradisional termasuk MapReduce lebih sering menyimpan hasil sementara ke dalam hard disk. Proses membaca dan menulis data ke hard disk membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dapat memperlambat proses pengolahan data. Nah, sedangkan Apache Spark lebih banyak memanfaatkan memori atau RAM untuk menyimpan data sementara. Karena akses ke RAM jauh lebih cepat dibandingkan hard disk, proses pengolahan data juga menjadi lebih cepat. Hal ini sangat menguntungkan ketika data diproses berulang kali atau ketika perusahaan membutuhkan hasil analisis dalam waktu singkat. Sehingga menurut saya inilah alasan mengapa Spark banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan analisis secara real time, seperti media sosial, sistem rekomendasi produk, layanan transportasi online, maupun analisis transaksi keuangan. Dengan kecepatan tersebut, perusahaan dapat mengambil keputusan lebih cepat dan lebih tepat. Yang selanjutnya itu analisis dampak yang mungkin terjadi apabila sebuah organisasi tetap menggunakan sistem penyimpanan tradisional untuk mengelola data dalam skala big data. Jika sebuah organisasi tetap menggunakan sistem penyimpanan tradisional, maka seiring bertambahnya jumlah data, kapasitas penyimpanan akan cepat penuh. Hal ini menyebabkan proses penyimpanan dan pencarian data menjadi semakin lambat. Selain itu juga seluruh beban kerja hanya ditangani oleh satu server sehingga risiko kegagalan sistem menjadi lebih besar. Dampak lainnya itu adalah organisasi akan kesulitan memperoleh informasi secara cepat. Ketika proses analisis membutuhkan waktu yang lama, keputusan yang diambil juga menjadi lebih terlambat. Karena dalam dunia bisnis, keterlambatan mengambil keputusan dapat menyebabkan perusahaan kehilangan peluang dan kalah bersaing dengan kompetitor. Sehingga menurut saya solusi yang tepat adalah dengan menggunakan sistem penyimpanan terdistribusi. Dengan sistem ini, datanya dibagi ke beberapa server sehingga kapasitas penyimpanan menjadi lebih besar. Proses data itu akan lebih cepat, dan jika salah satu server mengalami gangguan, sistem tetap dapat berjalan karena masih ada server lain yang menyimpan salinan data. Selanjutnya yaitu analisis bagaimana pendekatan MapReduce membantu menyelesaikan permasalahan pemrosesan data dalam jumlah besar. Permasalahan utama dalam big data adalah jumlah data yang sangat besar sehingga tidak efisien jika diproses oleh satu komputer. Semakin besar data, semakin lama waktu yang dibutuhkan dan semakin tinggi penggunaan sumber daya komputer. MapReduce itu dia mengatasi masalah tersebut dengan cara membagi data menjadi beberapa bagian kecil. Setiap bagian diproses secara bersamaan oleh beberapa komputer melalui tahap map. Setelah semua proses selesai, hasilnya digabungkan kembali pada tahap reduce sehingga menghasilkan output akhir. Sehingga pendekatan ini sangat efektif karena pekerjaan tidak lagi bergantung pada satu komputer saja. Selain mempercepat proses, pembagian pekerjaan juga membuat penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Jika salah satu komputer mengalami gangguan, sistem masih dapat melanjutkan proses menggunakan komputer lainnya. Oleh karena itu, MapReduce menjadi salah satu teknologi yang penting dalam pengolahan big data. Nah, selanjutnya yaitu sebuah perusahaan media sosial menerima jutaan unggahan, komentar, dan interaksi pengguna setiap hari. Sebagai seorang konsultan big data, jelaskan bagaimana konsep big data, arsitektur big data, sistem penyimpanan terdistribusi, MapReduce, Hadoop, dan Spark dapat digunakan secara terpadu untuk membangun sistem yang mampu menyimpan, memproses, dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Perusahaan media sosial menerima jutaan unggahan, komentar, video, dan interaksi pengguna setiap hari. Jumlah data yang sangat besar ini merupakan contoh big data karena memiliki volume yang besar, terus bertambah dan cepat, dan berasal dari berbagai jenis data. Langkah pertama itu adalah dengan membangun arsitektur big data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber atau data source, kemudian disimpan pada sistem penyimpanan terdistribusi. Nah, dengan penyimpanan terdistribusi ini, data dapat dibagi ke banyak server, sehingga kapasitas penyimpanan lebih besar dan sistem tetap berjalan meskipun salah satu server mengalami gangguan. Setelah data tersimpan, proses pengolahan dilakukan menggunakan MapReduce atau Apache Spark. MapReduce cocok untuk pengolahan data dalam jumlah besar secara batch, sedangkan Spark digunakan ketika perusahaan membutuhkan analisis yang lebih cepat atau hampir real time. Hasil pengolahannya kemudian dianalisis untuk menemukan pola perilaku pengguna.
Jadi, menurut saya penerapan seluruh teknologi tersebut akan membantu perusahaan menghasilkan informasi yang bernilai. Informasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan, memberikan rekomendasi konten yang lebih sesuai kepada pengguna, mendukung strategi pemasaran, mendeteksi akun palsu atau spam, terus membantu manajemen mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Dengan demikian, seluruh komponen big data bekerja secara saling mendukung, mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, proses hingga analisis untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.